dinilai dengan itu. Sejarahnya merupakan pasar oleh Dinas Pasar. Kemudian tahun 1993 berdirilah PD Pasar, disahkan kepada PD Pasar Kota Medan. Angkanya adalah 12.500.000. Ini mengelola 52 pasar. Jadi kalau Medan itu PD Pasar. Lalu saya sampaikan dari dan ke DPRD dan nanti kalau ada DPRD Medan silakan, dan tentu ada tugas-tugasnya. Akan satu pengawasan. Saya belum gunakan hak budgeter saya lagi, belum. Saya berbicara berdasarkan undang-undang dan berdasarkan peraturan yang sudah saya lampirkan di sana. Ya. Waktu pertama terjadi yang Pak Beni tadi bicarakan, terus terang saya kenal hampir semua pejabat di Medan dan lengkap dengan nomornya. Terjadi relokasi pertama mau di rumah warga, saya telepon Pak Sofyan, kalau Kasatpol PP, tidak ada perintah pengerahan Satpol PP, tapi Satpol PP ada di tempat. Saya telepon Camat, bahkan Lurah pun nggak tahu. Ya, itu pernyataannya. Dan saya katakan, untuk relokasi ke tempat warga itu pasti ada persetujuan, entah dari wali kota, entah dari mana dan sebagainya. Namanya sudah menurut beliau ada izin prinsip, tapi saya sudah tanya langsung ke dinas provinsi, termasuk di bagian umum daripada Pemko Medan. Izin prinsip bukan begini Pak, kalau izin prinsip itu perihalnya izin prinsip ditujukan pada pengembang, itu realitanya. Tapi dianggap itu saya tidak permasalahkan, ya. Pak Beni saya tidak permasalahkan itu, ya kan? Maka saya pasang spanduk, silakan dedikasi tapi hormati, ya, surat wali kota nomor sekian, itu jelas. Saya gantung di sana sudah lebih 1,5 tahun itu spanduk itu. Jadi tidak benar bahwa saya provokasi, tidak benar saya menghambat itu. Yang ada hormati surat wali kota. Semalam kita juga sudah baca bahwa Pak Kamarul selaku ketua penasihat Pak Sekda selaku ketua Badan Pengawas sudah mengatakan yang dikerjakan Direktur PD Pasar itu lompat-lompat. Ya, itu. Di sisi lain, ya, pasar itu sampai sekarang masih legal menurut saya dan boleh ditinjau ofis hukum. Pasar itu sampai hari ini masih penampungan sementara pasar ramai seperti apa yang beliau ucapkan tadi, belum dirubah statusnya. Kalau pasar melanggar ketentuan badan jalan dan parit, itu ada lebih kurang 11 pasar yang tercatat, belum lagi pasar yang tidak tercatat atau tidak diakui pasar tapi menggunakan penampung jalan, harus digarisbawahi. Dan pasar kelompok 3 ini harus diingat, ya. Nah, kalau dibilang pasar itu termasuk revitalisasi, harusnya kami juga bisa menanya apa alasan di PT Pasar membuat revitalisasi dari 11 pasar yang ada. Apakah itu paling jelek? Catatan saya hampir setiap tahun Pasar Timah mendapat penghargaan, ya. Nomor 2, sertifikatnya ada, pernah saya ngintip di kamar itu sebelum dihancurkan, ya. Tahun 2012 terakhir mendapat penghargaan pasar terbersih nomor 2 daripada 52 pasar yang dimiliki oleh PD Pasar. Ini jelas. Kalau itu nomor 2 terbersih, mungkin tidak ada alasan, ya. Tapi semua terlepas wewenang daripada dirut, itu silakan, saya tidak menghambat, ya. Karena ada pasar sekitar sana yang lebih parah, lebih jorok daripada itu. Ini penting, harus digarisbawahi. Terus saya lihat lagi, mempelajari lagi. Memang benar saya ada surat dan sengaja saya lampirkan surat saya di sini. Ya, ada buat surat. Nah, saya jelaskan, ya, bahwa kalaulah itu adalah bukan tanah daripada Pemko Medan, perintah wali kota sudah jelas di sini, segera di HPL-kan. Jelas. Kalaulah ini dikerjakan berurut, ya, saya rasa tidak ada permasalahan. Ya, tanggal 19 Juni 2012 dimasuk revitalisasi. Pada bulan 12 itu dia masih dapat. Lupa saya melihat bulan berapa menjadi pasar terbersih. Lupa saya. Ya, tapi jelas ada gantung di dinding itu. Ya, karena saya seminggu paling kecil 2 kali lah atau 1 kali saya duduk di pasar itu seminggu, bro. Ya, kalau
sana ada penduduk sekitar 500 orang, saya bisa pastikan 385 orang milih saya. Karena itu bukti di TPS kemarin. Ya, karena saya cukup dekat. Nah, terus, selain itu adalah badan jalan menurut Bang Benny tadi, itu ada undang-undang jalan. Ada peraturan menteri, ada peraturan pemerintah tentang menggunakan aset negara. Ada peraturan. Dan ada juga ketentuan Kementerian Agraria kena menyangkut tanah dan DPR. Itu salam dari jalan. Ya. Dan itu tidak boleh dilanggar. Bukan hanya pemegang Perda 31 tahun 1993. Itu perdanya pun saya kopikan juga di dalam. Dan Perda tersebut sudah bertentangan dengan peraturan Menteri 2014 terakhir. Ya, ada peraturannya itu. Sebagai anggota dewan saya wajib mengingatkan. Kalaulah Pak Benny mengatakan, oke, ini termasuk investasi, ini ada surat dari wali kota. Sebelum izin surat, oke, kita dagang bagus, nanti dagangnya harganya segini, harga segini. Bukan kalau orang komplain diturun, kalau orang komplain diturun. Bukan, itu bukan bisnismen. Itu. Ya, jadi harus diingat. Jadi jangan, termasuk saya sangat menyesalkan pernyataan sumber pos hari yang dilakukan Pak Benny. Saya provokator. Baca sini. Tolong tunjukkan di mana saya provokator. Apakah kau terlibat perintah undang-undang untuk provokator? Saya dibayar oleh negara 20 sekian juta per bulan untuk berbicara hal-hal yang melanggar tentang peraturan. Dan saya jelaskan di surat saya ini. DPR Komisi C kemarin bicara rekor, itu betul. Tapi kalau Gofri bicara tidak betul. Ya, saya katakan silakan lakukan, tahapannya jelas. Nah, sekarang syaratan jalan Asia itu daerah banjir besar, itu ada parit induk. Kalau itu dibangun terjadi banjir, siapa yang bertanggung jawab dengan kerusakan harta benda warga sekitarnya? Siapa yang bertanggung jawab? Satu, ya. Kedua, wali kota mengatakan penyewa parkir sekarang menggunakan Pak Benny, saya ada rekaman itu di dalam juga ada rekamannya bahwa dia menyewa dari PJK. Sekarang saya tanya berapa lama dia berani menyewakan? Apakah selamanya? Kalau tidak selamanya, Medan akan macet total. Karena jalan sudah tidak ada, parkir sudah tidak ada. Mau parkir di mana itu? Luas milik daripada kelola jalan itu hanya 8,9 meter, ada keletak 2 meter parit induk, 1,5 meter parit daripada warga, dan 1 meter adalah parit pasar. Itu coba. Kalaulah memang mau dibuat jalan, terserah. Ya, soal map di pasar mau menghapus pasar silakan, bisa juga pasar swadaya. Tergantung. Kenapa? Kalaulah ini dibuat pasar sementara, suatu hari dibutuhkan. DPRD Medan saya sering baca koran, tidak ada penambahan jalan kota Medan 1 meter pun. Kalau itu dibuat pasar, selamanya itu adalah pasar. Ya, kalau dibutuhkan jalan, tidak bisa dibuat jalan itu. Akan sangat macet ke kota Medan ini, mau arahkan kemana nanti kalau tidak ada jalan. Ya, saya selaku anggota dewan saya ingatkan itu. Ada 11 pasar di kota Medan yang gunakan badan jalan. Jelas. Kalau melanggar perda, harus kenakan perda dulu ya, PD pasar lah, membiarkan mengutip retribusi. Dia yang harus kena hukum, melanggar perda. Ya. Tapi karena kita tahu kebutuhan ekonomi, ya kita memberikan hadiah. Ya. Nah, sebaliknya tentang reputasi pasar timah ini, dapat kita lihat tidak sesuai prosedur, ada intimidasi, ada ancaman, bahkan terhadap saya sendiri pun juga diancam. Saya tidak takut, siapapun yang mengancam saya selagi sampai ke undang-undang, saya tidak akan mundur. Dan bukan kali ini saya melawan PD pasar. Saya pernah lawan Kolombia, saya pernah WRP, saya melawan pansus listrik, sudah saya lakukan. Termasuk banyak kasus. Saya siap. Ini pengumuman tugas sama seperti beliau. Mau kemana pun siap. Kita beda pun buku masing-masing. Ada aturan negara. Dan Pak Benny sendiri tadi menyatakan catatan saya melanggar. Dan ini kutipan yang saya baca. Dan Sekda juga bilang, yang anehnya banyak lagi. Ada surat saya terima di sini. Tanggal 19 Juni mengatakan wajib mengurus HPR, dan tanggal 19 bulan Juli wali kota mengatakan itu adalah milik daripada Pemko Medan. Tapi di bawahnya untuk mengurus HPR. Kalau milik beda dengan penguasaan, beda dengan untuk surat keterangan mengurus HPL.
Milik mana sertifikatnya? Perintah Menteri Perdana Negeri. Kalau setiap aset milik rekomend wajib sertifikasi. Jelas, Undang-Undang Nomor 17. Nah, untuk apa ini kita dibuat kalau kita institusi pemerintah, kalau kami anggota DPR tidak melihat ini? Ya. Dan kami akan disalahkan pada anak cucu. Apa kerja Pak Demokrat sebagai anggota DPRD? Ya kan? Jadi itu saya ingatkan bahwa pedoman ini, ya, dan telah terjadi kasus pidana kemarin. Rekaman jelas dari A sampai Z terjadi peristiwa itu ada di sini dan sudah diproses polisi. Ya, dan pernyataan saya datang langsung ke PT KAI. Apakah ada urusan DPT pasar tim, pasar PD pasar? Tidak ada. Ada novel rapat saya. Ternyata pernyataan Pak Beni Sotan betul itu. Saya hargai, gentleman. Saya hargai. Dan memang itu ada. Karena orang PT KAI juga ada kawan saya di dalam. Ini bukti tidak fair daripada menghancurkan 60 keluarga. Tapi kalau dikata baik-baik, oke lah 60 bagaimana kita kasih dia pedagang, ada untung dia pindah, silakan. Ini yang tidak rotak yang dilakukan oleh direksi PT KAI. Dan beliau pengamat saya hargai dengan cara apapun, pokoknya oke, terpenuhi. Tapi berapa lama yang harus minta jaminan Pak Beni? Kalau memang itu nanti terjadi double track, tidak lagi dikasih parkir di sana, mau di mana orang parkir itu mobil. Dan itu sudah tidak benar. Belum lagi kajian ekonomi, belum lagi kajian AMDAL. Sampai hari mana barangnya? Pernah abang dikasih? Selaku DPRD Medan, kajian ekonomi, kajian AMDAL pernah? Nah, kalau ada silakan kita buka-bukaan. Kan gitu, nggak apa-apa. Artinya saya menjelaskan. Artinya mungkin hubung kontak lebih terjadi di Komisi C. Kan? Tapi saya tangkap ada pernyataan Pak Beni terkait ada 202 pedagang. 115 sudah mengambil undian. Jadi Bapak di 87 ini saya jelaskan. Seperti apa? Ya, saya sangat mengerti. Pedagang itu adalah 300 sekian. Itu pernyataan beliau di koran. Saya ada clippingnya. Dan kenapa tinggal 202? Mungkin sebagian ada kertas izin birunya sudah habis, tidak diperpanjang sebanyak 80 sehingga menjadi gitu. Nah, menurut saya sudah baca Perda. Tidak ada di Perda itu mengatakan ada kuasa daripada direksi PD Pasar tidak memperpanjang itu. Kalau memang kemerdekaan UKM seperti pembinaan ada public service, lakukan. Saya rasa kita juga orang pun bisa aja diskusi dan kita tidak punya niat apapun di dalam itu. Selagi Bapak bisa menyenangi warga sana, Bapak menyenangi pedagang, kita terima kasih loh. Harusnya biasa, Pak Jokowi saja 63 kali pertemuan pasar itu baru bisa selesai. Ya kan? Pakai aparat lagi. Coba dihimpun, pelan-pelan diajak nego, pelan-pelan diajak nego. Pak Beni sendiri di malam radio saya dengar, dengan dibuka aja sudah beli ratusan harga 50 juta. Kenapa kalau ada itu, kenapa mau turun jadi 7 juta dan 10 juta? Ya kan, kamu rugi pendapatan daripada PD Pasar. Ya kan? Jadi inilah yang saya katakan. Ya. Tolong Pak Beni, mulai hari ini jangan bilang lagi saya provokator. Ya, jangan bilang lagi saya provokator. Kalau dibilang lagi saya akan tempuh jalur hukum. Ya, karena jangan. Saya tidak pernah mengatakan itu. Memohon menolak ada di surat ini karena alasan. Saya tidak pernah dengan alasan. Ke provokator nggak pernah. Dan saya sudah bicara dengan wali kota lebih 10 kali termasuk sampai ke rumah. Saya sudah bicara lebih 10 kali Pak Beni. Saya hargai dia senior saya, sama ketua saya di Pramuka. Ya, orang Pramuka Satria loh. Ya. Jadi itulah yang saya sampaikan. Kalau ada pengembangan, ada pertanyaan, saya siap. Yang saya yang tidak diperpanjang saja 84 itu orang yang menentang itu. Belum lagi yang belum mati. Ya. Jadi menurut saya tolong dicari jalan keluar terbaik. Ya. Dan itu kejadian merapat itu bulan 2012 akhir. Ya. Dan tidak diperpanjang 84 dan akhir depan lagi, dan pernyataan beliau 2012 November 2015 akan semua tidak perpanjang. Bagaimana pula kejadian Gesur nanti di Pasar Timah itu nanti? Orang mau cari perut loh, orang mau makan loh, untuk anaknya dan sebagainya. untuk melanjutkan saya minta dulu dari Selamat sore, selamat datang. Pertama saya berterima kasih kepada
kami atas nama Komisi C DPRD Kota Medan. Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Komisi C DPRD Kota Medan sepakat bahwa revitalisasi pasar di Kota Medan telah merupakan salah satu kegiatan pembangunan pasar di Kota Medan. Oleh sebab itu, segala bentuk rencana revitalisasi pada prinsipnya kita mendukung. Kami berikan apresiasi dan kami berikan dorongan agar revitalisasi ini bisa berjalan dengan lancar. Yang sebelumnya revitalisasi ini menjadi sebuah momok yang menakutkan oleh siapapun, oleh pihak pedagang, oleh pihak pengembang, oleh Pemko Medan. Ini momok yang menakutkan, seperti tidak ada penyelesaian. Maka ketika kami duduk di Komisi C dengan DPRD yang baru, karena saya sebelumnya memang tidak di Komisi C, baru ini, sebelumnya Komisi B. Jadi ketika ada kita mengetahui keluarnya izin prinsip dari Kota Medan terkait dengan revitalisasi Pasar Pinang, maka kita merekomendasikan untuk pemerintah Kota Medan dalam hal ini wali kota untuk serius mempertanggungjawabkan izin prinsip yang sudah dikeluarkan. Karena ini kan kaitannya antara Pemko Medan dalam wali kota dengan pihak pengembang yang melakukan transaksi. Kalau seandainya perjalanan seperti ini larut-larut kemudian tanpa ada kejelasan, ini yang trauma semua orang trauma. Ya, pedagang juga dengan kata revitalisasi di mana pun di Kota Medan ini jadi trauma. Ini sesuatu yang menakutkan bagi kami. Pedagang trauma, pengembang investor juga trauma, pemerintah Kota Medan juga trauma. Oleh sebab itu, yang kita dorong pemerintah Kota Medan ini, ketika mengeluarkan izin prinsip ini harus betul-betul bertanggung jawab, supaya terutama nasib pedagang tidak gantung. Ini yang kami sampaikan di awal-awal. Nah, yang hasilnya beragam, gantung dia. Kejelasannya, apalagi sekarang sudah 3 opsi ini sekarang ini. Yang pertama rencana revitalisasi, yang kedua dikembalikan menjadi jalan. Dan ini yang paling kuat sebetulnya kalau dilihat dari aturan. Ya. Kemudian yang ketiga sesuai dengan yang dibawa oleh Bank BN, ya, tetap menjadi pasar penampungan. Jadi tiga opsi inilah ya, yang muncul akibat kisruh ini. Nah, ini kan perlu disikapi dengan bijak dan arif oleh semua pihak. Yang pertama, kalau seandainya terkait dengan rencana revitalisasi dan hubungan dengan pedagang, ini kan bisa win-win solution. Apa yang diberatkan oleh pedagang? Mereka nggak ngerti di bawah ada gorong-gorong itu, kan nggak ngerti. Mereka tahunya nggak peduli dengan uang bagi mereka adalah bagaimana bagaimana kami. Jadi kan perlu komunikasi. Kemudian yang masalah kedua saya melihat status lahan, ya, lahan tapak pasar itu adalah jalan umum. Ya, kami perlu juga mengkaji aturan-aturan terkait dengan itu. Yang kami tahu, ya, kalau seandainya itu aset Pemko Medan, itu kan bisa dilakukan proses penghapusan jalan. Dan itu juga sudah berlaku ke jalan-jalan yang lain juga. Ada proses Madura juga dihapuskan. Jalan Madura dihapuskan lancar, itu kepentingan pengembang. Tidak ada yang menolak. Nah, itu untuk kepentingan pengembang, itu untuk kepentingan pedagang. Ya. Ya kan? Jadi itu ada solusinya. Ya, terkait dengan tadi saya baru mendapatkan informasi dari Bang BM terkait dengan gorong-gorong yang merupakan akses salur air, ya, di bawah itu untuk mencegah warga di sekitar tidak jadi banjir. Nah, tentunya ini juga harus dicarikan solusinya. Artinya kalau seandainya itu dilakukan penghapusan jalan atau penghapusan jalan dan kemudian dijadikan pasar dan revitalisasi dengan proses-proses yang legal, dengan proses-proses yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, terkait dengan barang-barang ini kan bisa
carikan solusi. Jadi kami Komisi C ini sebetulnya pandangan kami dalam revitalisasi ini izin prinsip sudah dikeluarkan. Jangan sampai izin prinsip yang dikeluarkan ini kemudian gagal, kemudian menjadi momok yang menakutkan tentang revitalisasi di Kota Medan. Sampai kapanpun revitalisasi di Kota Medan tidak akan bisa berjalan dengan baik. Kita ada beberapa proyek revitalisasi yang kemarin Sukarami sudah selesai, tapi itu pun masih ada kendala terkait dengan penghasilan pedagang. Ya, masih banyak pedagang kaki lima di sekitar pasar Sukarami, sehingga penghasilan di pasar Sukarami masih menjadi masalah bagi pedagang. Kemudian ini pasar timah sudah dikeluarkan izin prinsipnya. Ada pasar Marelan, pasar Belawan, pasar Mamonglalang. Jadi juga rencana revitalisasi menggunakan dana PIP dari pusat. Nah ini kan perlu menjadi terus kemudian pasar Deli ya, pasar Palapa ya. Itu yang memohon koperasi pedagang yang ada di pasar tersebut. Jadi kami melihat seperti itu. Ya, jangan sampai izin prinsip ini dikeluarkan kemudian dari aspek politis pasar ini di Kota Medan tidak mungkin direvitalisasi. Ini yang menakutkan bagi kami. Oke. Jadi itu mungkin pandangannya adalah satu, saya pedagang sudah dilibatkan pada kesempatan hari ini. Nah, tapi yang saya katakan tadi Pak Ketua Komisi C itu saya sudah tanya oleh kota itu bukan izin prinsip. Itu adalah menjawab permohonan. Tadi perbukaannya saya sudah katakan. Dan dia bertanggung jawab tentang itu, saya hargai. Dan memang betul itu. Kalau katakan itu izin prinsip, yang ada tertulis dalam pada prinsipnya. Kalau ditulis pada hakikatnya izin hakikat itu ya. Kalau dijawab pada umumnya izin umum itu namanya. Saya lampirkan juga di dalam itu. nanti belum ada izin prinsip. Belum ada. Yang saya sudah cek di Penko, tadi saya sudah katakan, saya sudah cek ke Penko. Dan saya sudah tanya juga di Dinas Provinsi, bentuk izin prinsip itu bagaimana. Saya juga lampirkan di dalam Undang-Undang Peraturan Menteri Nomor 2 Kementerian Agraria dan BPN, tidak ada izin prinsip lagi menyangkut tanah negara dan tanah daerah. Yang ada izin lokasi yang berlaku 6 bulan maksimum 1 tahun, 10.000 meter dan di atas 25.000 meter. Jelas ada saya di dalam. Jadi tolong itu digaris bawahi undang-undang, jangan sampai melangkah awal salah. Ya, saya hargai teman-teman dari Komisi C. Sekarang udah salah menurut Bang Benny bahwa itu melanggar dan sebagainya. Menurut saya masih belum. Karena ini penampungan, sampai hari ini masih penampungan. Pak Benny juga mengatakan penampungan. Ya kan? Kalau nanti dibangun jangan melangkah dari salah, nanti akhirnya salah. Sudah gedung tinggi 4 tingkat, gimana bongkar? Kan gitu. PD pasar atau hubungan pemerintah meminta jaminan PT KAI untuk tidak membuat atau mengganggu daripada lahan parkir yang diberikan untuk selamanya, forever artinya. Bukan nanti sudah bangun 10 tahun udah keluar kredit semua, besok dibangun jadi jalan, di mana parkirnya, di mana mengalir airnya. Jadi pedagang jadi jorok basah, dan pasar timah tidak pasar kumuh. Saya sangat keberatan orang mengatakan pasar timah pasar kumuh. Hampir setiap tahun loh dia nambah penghargaan. Masih ada masalah pembangunan mungkin masih banyak pasar ada kumuh. arsitek dari pembangunan dan Ya, oke, itu saja tambahnya. Rp1 pun belum ada yang mengalir uang itu, karena memang persewaannya tidak ada. Disampaikan supaya ini terang-terang, supaya nggak ada kisruh di luar sana. PD Pasar itu memainkan ini dan ini masih memegang teguh komitmen saya. Dan saya juga tidak mau mati karena saya masuk ke daerah yang lain. Itu dulu Pak, terima kasih. dari sama ini sumber di sini. Yang disebut sama Pak ketika ada program revitalisasi dari PD Pasar, sudah diinventarisir nggak Pak kira-kira mana saja sebenarnya titik-titik yang memang secara definitif disebut sebagai pasar. Kemudian apakah pasar timah ini masuk ke dalam pasar yang sudah dilegalisasi pada masa lalu itu, ataukah memang hanya bagian dari sebuah pasar yang merupakan ya pasar dadakan yang kemudian yang disebut sebagai penampungan. Kalau itu memang jadi sebuah
dasar untuk melakukan kebijakan, saya pikir apa yang perlu dilakukan PD Pasar ke depan terhadap pasar timah ini? Kalau misalnya ternyata pasar timah ini ternyata ya tidak memiliki landasan dasar sebagai pasar sebagaimana mestinya. Kita mungkin mencatat di masa lalu banyak ya, seperti kita cerita tadi Pak Bini, masa lalu banyak titik-titik, ya Pak Bini juga mungkin tahu sejarah Kota Medan karena jauh lebih tua dari saya. Di sini mungkin banyak tahu sejarahnya, tapi mungkin kemunculan pasar-pasar yang ada di Kota Medan ini kan bisa jadi satu apa namanya, sama juga di Komisi C bisa jadi sebuah sebuah dasar untuk sebuah kebijakan ke depan. Kita flashback ke belakang, apa yang disebut sebagai pasar sebenarnya. Jadi akhirnya nanti mungkin PD Pasar tidak kesulitan lagi untuk melakukan revitalisasi ke depan. Ada orang menyebut ini pasar, ternyata enggak, penampungan. Di satu sisi ada yang bilang ini pasar, ternyata itu menggunakan bagian jalan dan itu bukan dalam konteks pasar yang sesungguhnya sesuai dengan landasan undang-undang apapun, ya kan? Perda atau undang-undang apapun tidak menyebutkan itu sebagai pasar. Tapi di situ muncul titik keramaian yang disebut sebagai pasar. Luar daripada kita masih sama. Saya melihat, saya ibaratkan saya waktu itu masuk, saya naik helikopter, saya lihat ada kepentingan. Saya duduk Pak, ada kepentingan. Kita buat program Pak untuk memaju pasar itu, mengadakan, karena kalau tidak dibuat kontes yang ada di dalam pikiran masyarakat. Kemudian muncullah program untuk berjumpa dengan pedagang. Kita minta supaya PD Pasar memfasilitasi pertemuan. Karena kita ingin jumpa pedagang, kalau seandainya pedagang datang ke DPD kan nggak muat, ya kan? Karena mereka tidak punya perwakilan. Pedagang ini mengakui tidak punya perwakilan. Jadi kalau mau bicara harus bicara semua. Bayangkan mau 200 sekian di ruang paripurna pun kita susah nanti kan komunikasi dengan kondisi ruang paripurna seperti itu. Apalagi di ruang banggar dan yang ada gelas yang layak. Nah kemudian kita adakan pertemuan dan ada pertemuan. Ya. Kami juga tidak mengetahui ya. Ada sebagian pedagang yang memang tidak dibenarkan untuk masuk, ya kan? Tapi menurut pengakuan dari Pak Beni, ternyata mereka bukan orang-orang yang punya hak sewa, ya, Pak Beni. Ya, itu kita lakukan. Intinya di situ kita berdialog dengan para pedagang. Kemudian kita juga merekomendasikan kepada PD Pasar untuk melakukan komunikasi yang intensif kepada para pedagang. Karena apa masalahnya pedagang ini tidak menerima? Ini sampai sekarang saya nggak paham nih sebetulnya. Ya, Bang Brilian Mukhtar udah kesana kemari, saya nggak paham pedagang itu nggak terima karena apa gitu. Dan belum memahami secara pasti. Undang-undang. Kalau undang-undang, saya rasa pedagang nggak ngerti undang-undang, Pak. Kita jelaskan. Jadi pedagang itu mereka memahami program ini apakah mensejahterakan mereka atau tidak, itu yang kita tahu tentang pedagang. Masih bertambah pendapat atau tidak? Nah, kalau terkait dengan aturan tadi juga sudah kita jelaskan lah kan. Sebisa saja semua itu dicari solusinya. Terkait itu jalan umum, selama ini juga kepada pihak swasta jalan umum bisa dijual kan gitu kan. Bisa dirubah peruntukannya, masa untuk program pemerintah sendiri tidak bisa. Ya intinya dalam rangka itu tadi Pak, untuk menghilangkan momok yang menakutkan tentang revitalisasi itu. Tujuan kami di Komisi C. Saya mengkaji dengan tata bahasa dan sudah saya menanyakan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Medan yang mengeluarkan wali kota mengeluarkan surat ini dan mengatakan bukan izin prinsip, itu hanya balasan. Kalau surat balasan itu tidak ada bisa dicabut izin itu kalau mampu atau tidak mampu saja melaksanakan surat itu, ya itu tata bahasa. Dan saya sudah tanya, saya cross check, saya sudah tanya. Dan bukan saya tanya, pihak kepolisian sudah tanya juga, karena kita mesti tahu legalitasnya, gitu. Itu pertama. Kedua tadi Pak Beni, kalau Bapak mau dibunuh pengembang, saya rasa dengan berani. Kita berada di bawah belakang Bapak. Karena ini tender 40 miliar punya barang ini.
yang saya baca, yang boleh saya penunjukan itu 250 juta Pak, mana boleh. Di atas 250 juta harus proses tender, itu peraturan menteri. Itu peraturan menteri yang saya baca. Saya juga lampirkan ini, dan biasa kalau kalah tender itu biasa. Kok kenapa takut Pak Beni mau dibunuh atau disoma-soma, saya tidak ada apa-apanya itu, ya kan? Dan terus lagi, ya tanggal kalau nggak salah di bulan Juli ya, tanggal 27, 2013, ya ini yang terakhir saya dapat, dia sudah melakukan penjualan sama orang terima DP, padahal izinnya belum selesai. Nah, dan dia interpretasi, Pak, membuat penampungan, memang surat wali kota itu ada penampungan, tapi jangan lompat-lompat lah. Benar yang dari kata Sekda itu, ngurus dulu HPL, ngurus ini, baru penampungan, ya kan? Nah ini, saya rasa sudah 2,5 tahun dia lakukan pemasaran itu. Jadi sebenarnya pengembang juga melanggar ketentuan. Saya sudah sampaikan juga, saya berikan data sama polisi, Pak, ini bisa pidana ini. Ya kan? Karena sebelum sesuatu belum siap, tidak boleh dilakukan penjualan, akan terjadi ada pihak kerugian, pihak ketiga. Orang yang satu, ada 2 orang menyerahkan sama saya lampirkan di sini bukti kwitansinya, dan dia akan segera melapor. Tapi saya belum mau lakukan tindakan itu, minta Pak Beni ngomong baik-baik dulu sama pedagang, diskusi yang bertentang, tidak perlu difasilitasi Pak Salman, datang ke DPR, datang karena bukan terjadi persoalan seperti tanggal 4 kemarin, enggak. Dan saya rasa apa yang di Pak Beni sampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi komitmen lah ya, 7 juta dan 10 juta, saya rasa mereka bisa, apalagi dapat dicicil selama 2 tahun lagi. Saya rasa tinggal Pak Beni tenang-tenang aja, ya udahlah, saya perpanjang semua izin kalian, saya perpanjang. Terus kamu dapat hak yang sama di bawah. Nah terus nanti dibangun gini, buat komitmen saya yakin 100% ini jadi. Saya nggak pernah menentang itu, dan itu saya baru dengar hari ini dan melalui Pak Safril. Pak Safril itu ketua PDIP Langkat, dia telepon saya, Bang, kenapa nggak ngomong dari dulu Bang? Saya tanya sama dia, tempat tidak berubah, lapak tidak berubah, ya kan? Dan untuk itu tidak pernah dibicarakan, walaupun melalui koran tidak pernah dibicarakan, maupun melalui surat keputusan juga tidak pernah dibicarakan. Saya baru dengar melalui Pak Sabar, dan kedua melalui Pak Beni sendiri. Ini menjadi garis bawah. Ya, yang ada kelakuan di daerah pas kejadian pada hari tanggal 25 November itu, pihak PD Pasar menghancurkan kios. Biar dicatat, pihak PD Pasar menghancurkan kios gara-gara tidak membayar 2 juta. Padahal lapak ini dari kayu sudah usang, dibuat jadi bagus, jadi beton, karena tidak menyogok 2 juta itu dihancurkan. Dan saya punya video, saya punya bukti. Ini yang ada. Dihancurkan didampingi pihak kepolisian, lengkap videonya sama saya. Nah, apakah begini cara pelepasan dia tanpa pengawasan, tanpa pengetahuan Pak Beni? Ini bukan salah Pak Beni, orang main di lapangan. Ada bukti videonya. Saya berbicara data, saya berbicara bukti. Ini yang saya lakukan selama ini sebagai anggota dewan. Dan jangan katakan saya provokator. Ya, ingat itu. Dan Pak Beni tadi katakan ada 100 sekian orang. Saya punya bukti tanda tangan kwitansi asli, disegel asli 51 orang. Sudah diserahkan sama saya buktinya. Ada, Pak Beni besok mau saya kasih. Pertama pengembang bukan 50% persatu, yang ada 51 orang yang setuju. Saya punya bukti. Resmi asli. Ada. Nah, apakah ini kita mesti blok dan saling merasa kalau menang? Saya tidak mengendaki itu. Mari kita pikirkan, kalau itu yang Pak Beni ditawarkan, ini solusi sangat baik. Tapi komitmennya bagaimana? Tentang lahan parkir untuk selama pakai, tentang kepastian tempat mereka dan tidak berubah. Ini menjadi satu acuan. Catat Bang Sultan dari semua pihak menjadi hukum bagi kita. Karena hukum itu mulut yang paling penting dijaga komitmennya seorang pemimpin. Ini yang paling penting. Ya. Nah, saya minta terakhir. Ini ada perintah wali kota banyak. Karena tugas saya juga dia melakukan undang-undang sebagai pengawas. Tolong Pak Beni, saya tadi sudah memberikan data. Tolong kalau ada data-data terkini diberikan sama saya. Saya bisa membantu apa? Oke, terima kasih. Ada ancaman. Ya, saya tidak katakan saya tidak. Sudah kita foto di. Memang kita foto.